Kita lanjut. Ya, selamat malam teman-teman. Malam. Apa kabarnya nih? Sakit. Semoga kita semua Baik. ya baik. Semoga kita semua tetap menjaga kesehatan ya di saat masa pandemi COVID-19 seperti ini atau saat nanti sudah selesai masa pandemi COVID-19. Terima kasih kepada teman-teman yang sudah meluangkan waktunya untuk mengikuti kajian MSC Sport pada malam hari ini dengan topik bincang-bincang seputar hipertensi. Dan sebelumnya perkenalkan, nama saya Vinsky Sandena Paulungan. Di sini saya berperan sebagai moderator. Dan teman-teman, sebelumnya teman-teman ini udah pada tahu kan manfaat dari olahraga itu apa? Ya, dan salah satunya itu adalah terhindar dari berbagai penyakit. Nah, penyakit yang sangat familiar dengan kita itu adalah penyakit hipertensi atau biasa juga disebut dengan tekanan darah tinggi. Nah, hipertensi itu bukan hanya ada di sekitar orang-orang tua saja, seperti kayak orang tua, terus orang tua kita, nenek kakek, atau juga om tante kita, tetapi juga bisa di sekitaran kita ini loh yang masih muda. Nah, lalu teman-teman tahu nggak sih bagaimana cara menghindar dari penyakit hipertensi itu dan bagaimana sih menyembuhkan penyakit hipertensi itu? Nah, semua akan kita bahas tuntas pada malam hari ini di kajian kita bersama dengan materi kita. Baik, sebelumnya saya akan membacakan CV pemateri terlebih dahulu ya. CV pemateri. Nama lengkap Dr. Andik Subagio, tempat tanggal lahir 19 Mei 1995, alamat Jalan Palantikang nomor 118 Goa, Sulawesi Selatan. Nomor telepon 0878 40 480 933, Universitas Muslim Indonesia. Dan pemateri kita ini pernah bersekolah di SD Negeri Katangka, SMP Negeri Sungguh Minasa, dan SMA Islam Athira. Dan pemateri kita ini juga pernah menjadi tim bantuan medis 110. Baik, karena saya sudah membacakan pemateri, kita akan masuk ke sesi yang pertama, yaitu pemateri menjabarkan materinya. Sebelumnya saya sambut dulu, ini dia pemateri kita pada malam hari ini, yaitu Kak Dr. Andik Subagio. Halo Kak Dokter. Halo, malam. Apa kabarnya nih Kak? Alhamdulillah baik. Iya, boleh langsung dijabarkan aja ya Kak materinya. Oh, iya. Lebih cepat lebih baik. Ya, saya share screen dulu ya Kak. Ya. Ya, boleh Kak. Dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita diskusi santai saja ya. Di sini kan sudah dipaparkan dari tadi tentang pengenalan hipertensi secara umum lah. Bagaimana sudah dijelaskan sama yang pembuka tadi itu sudah dijelaskan tentang hipertensi. Kita lanjut saja. Penjelasan pertama dari pengertian hipertensi itu sendiri. Ya, slide. Oke, tunggu dulu. Oke. Nah, di sini apa itu hipertensi? Di mana kita tahu secara
bahasa umum hipertensi itu tekanan darah tinggi. Kita bisa simpulkan di mana tekanan darah tinggi, patokan normal tekanan darah yang kita anukan itu 120 sampai 80 mmHg, di mana di bahasa kedokteran 120 tekanan darah sistol dan 80 itu tekanan darah diastol. Tekanan darah kita kategorikan tekanan darah tinggi apabila kita lakukan pemeriksaan, mungkin 3 kali pemeriksaan dengan waktu yang berbeda, kita mendapatkan tekanan di atas rata-rata ini, di atas 120 atau di atas per 180. Kita lanjut. Jelas dalam istilah-istilah kedokteran itu sendiri, di tekanan darah bisa tinggi apabila beberapa muncul beberapa masalah pada pembuluh darah. Dan adapun gejala-gejala yang muncul pada seseorang apabila terkena tekanan darah tinggi, ya seperti yang pada layar: sakit kepala, kaku atau tegang pada leher, sulit tidur, kelelahan, mual muntah, sesak nafas, gelisah atau pandangan kabur. Dan ini semua didapat tidak secara instan. Ada terkadang orang tekanan darahnya tinggi, keluhan yang dirasakan ini tidak muncul, dan ini merupakan mekanisme dalam artian respon tubuh lah dalam menganggap tekanan darah kita ini sudah tidak normal. Jadi gejala-gejala ini dimunculkan pada seseorang yang menderita tekanan darah tinggi. Nah, di sini etiologi yang kita tahu, etiologi pembagian dari hipertensi itu sendiri kita bagi atas 2: hipertensi esensial ataupun hipertensi yang betul-betul pure dari tekanan darah tinggi itu sendiri, ataupun hipertensi sekunder atau hipertensi yang dapat disebabkan oleh penyakit lain. Nah, di sini hipertensi primer kita dapat golongkan baik karena genetik ataupun kita biasa sebut keturunan lah. Bisa diturunkan dari orang tua ataupun beberapa respon neurologis atau respon persarapan atau saraf seseorang, baik dipicu karena stres atau kita sebutnya terlalu banyak beban pikiran. Itu bisa juga dapat mengganggu tekanan darah dalam tubuh. Dan yang kedua itu obesitas, terkait dengan mungkin dari segi berat badan ataupun kita biasa sebutnya penimbunan lemak yang berlebih. Terus apalagi nanya, bisa juga yang ini yang paling sering pada masyarakat secara umum yang sekarang, kebiasaan hidup yang salah, baik dan kan kita lihat dari segi pola makan seseorang dengan konsumsi garam yang tinggi, makan berlebih, stres, merokok ataupun minuman-minuman alkohol. Ini semua pola hidup kebiasaan yang mungkin kita sudah biasa jumpai di kehidupan sekarang, dan ini merupakan faktor utama pendukung terjadinya tekanan darah tinggi. Adapun hipertensi sekunder atau hipertensi yang disebabkan oleh beberapa penyakit, nah ini contoh-contohnya dalam bahasa kedokteran beberapa penyakit, tapi secara umum penyakit meningkatkan tekanan darah ya, salah satunya penyakit pada ginjal, penyakit pada pembuluh darah ataupun penyakit pada jantung, penyakit ini endokrin ya, seperti itu diabetes, ataupun gangguan-gangguan penyakit pada kelenjar tiroid atau daerah leher lah. Terus penyakit-penyakit persarafan contohnya seperti stroke, terus gangguan-gangguan pada otak itu juga bisa mempengaruhi, ataupun obat-obatan yang memiliki efek samping bisa meningkatkan tekanan darah seperti obat-obat anti radang kortikosteroid.
Ini penyebab faktor tertinggi yang dapat menyebabkan terjadinya tekanan darah tinggi. Orang orang dulu mungkin kita bisa kategorikan di usia tua baru kita bisa terkena tekanan darah tinggi, ataupun masuk usia 40 ke atas lah. Tapi di era sekarang ini karena berpengaruh terhadap makanan, baik dari gaya hidup yang salah, konsumsi rokok, alkohol, ataupun makanan-makanan yang saya bilang terlalu banyak kandungan lemaknya, itu bisa mengurangi walaupun di usia-usia 30-an orang sudah bisa terkena kasus tekanan darah tinggi ini. Penyebab tekanan darah tinggi yang lainnya seperti stres, keturunan, merokok, kegemukan, kurangnya aktivitas fisik, ataupun mungkin berat badannya enggak gemuk-gemuk amat, tapi untuk olahraga, melatih fisik, baik melatih jantung ataupun membakar lemak secara rutin tiap hari, itu tidak ada sama sekali. Dan ini konsumsi minuman keras, alkohol dan lain-lain Di sini patofisiologi dari hipertensi ya mungkin kenapa sih? Itulah patofisiologi ini bagaimana terjadinya tekanan darah tinggi. Mungkin untuk secara awam, apalagi namanya masalah pada pembuluh darah lah intinya, di mana masalah pembuluh darah dan pada jantung, di mana jantung dengan pembuluh darah tidak bisa bekerja dengan normal di luar fungsinya secara umum, sehingga dapat meningkatkan tekanan darah pada pembuluh darah. Nah, ini mungkin banyak orang yang bertanya-tanya, kapan sih kita kategorikan kita terkena tekanan darah tinggi? Ini bagannya, di mana nilai normal tekanan darah itu optimal itu kurang dari 120 tekanan darah sistol, sedangkan tekanan darah diastol itu kurang dari 80. Untuk normalnya 120 sampai 129 itu kita masih kategorikan normal. Terus diastol itu 80 sampai 40. Makanya ada biasa orang bilang kalau tekanan darah saya 120 sampai 180 itu normal atau tidak, Dok? Itu tergolong normal. Terus kita sebutnya high normal atau hipertensi lah. Kita kategorikan tekanan darah prehipertensi itu sendiri 130 sampai 139, sedangkan diastolnya 85 sampai 89. Ini grade-grade-nya tergantung peningkatan. Kita bisa kategorikan, kita bisa lihat di sini grade 1, grade 2, grade 3 dengan grade 4. Makin tinggi grade dari tekanan darah itu sendiri, makin mungkin dampak buat tubuh ataupun gangguan yang akan dampak yang ditimbulkan oleh tekanan darah itu sendiri makin berbahaya buat tubuh. Dan yang biasa buat alarm bagi kita para dokter itu grade 3 ke atas. Grade 3 ke atas, di mana betul-betul mesti kita harus tangani dengan cepat. Kalau kita tidak tangani dengan cepat, dapat menyebabkan beberapa gangguan baik di ginjal, jantung ataupun di otak. Dari pemaparan masalah tekanan darah tinggi itu tadi, kita sebenarnya walaupun pola hidup yang sekarang memang tidak sehat, tapi kalau kita tahu bagaimana cara kita mencegah dan terhindar dari tekanan darah tinggi itu sendiri, insya Allah mungkin kita bakal terhindar. Dan secara makanya dari itu kita harus tahu bagaimana cara menghindarinya. Yang pertama itu pengaturan diet, di mana diet yang kita kategorikan
kondisinya itu rendah garam, konsumsi banyak buah, rendah kolesterol dan tidak minum alkohol. Seperti yang dipaparkan dari tadi, beberapa penyebab terjadinya tekanan darah tinggi. Dan olahraga teratur, yaitu kita rutinkan bisa minimal 30 menit dalam sehari. Dan bagi orang-orang yang memiliki berat badan lebih, kita anjurkan untuk menurunkan berat badan. Dan apabila kita tahu kita tekanan darah kita agak tinggi lah, kita konsultasi ke dokter bagaimana baiknya. Dan pasti kalau memang menurut dokter tekanan darah kita sudah mesti ditangani dengan pemberian obat, baru kita lakukan terapi dengan obat. Dan ini beberapa obat yang mungkin bakal dianjurkan untuk pasien hipertensi. Nah, ini merupakan segitiga nutrisi pada orang yang baik, di mana segitiga makin ke atas itu sebenarnya makin dibatasi dan makin ke bawah itu sebenarnya mesti makin ditingkatkan. Contohnya makanan berlemak, minyak dan manis-manis sebenarnya itu kita butuhkan pada tubuh kita dalam jumlah porsi yang sedikit. Makin ke bawah itu sebenarnya makin harus ditingkatkan. Tapi ya kita tahu di era sekarang ini segitiganya malah terbalik. Makanan yang tidak sebenarnya kita batasi ataupun mesti kita atur jumlah konsumsi yang masuk dalam tubuh kita, malah itu yang paling sering kita konsumsi. Maka tidak heran masyarakat sekarang walaupun di usia 30 sudah terkena penyakit tekanan darah tinggi. Nah, dan dari sini cara pencegahannya seperti kita lihat dari gambar. Hindari stres, pokoknya untuk beberapa kasus seperti ya mahasiswa begitu, kalau misalnya terlalu numpuk tugas atau apa, jangan terlalu ditekan pikirannya untuk mengarah ke sana. Setidaknya sisihkan waktu untuk refreshing. Terus dari sini merokok, lebih baik hindari rokok. Karena sedikit penjelasan masalah rokok. Kenapa rokok kita bilang bisa menyebabkan tekanan darah tinggi? Rokok kan banyak mengandung zat-zat atau bahan kimia yang tidak bagus buat tubuh. Dua contoh zat kandungan pada rokok yang dapat membahayakan pada tubuh itu contohnya seperti nikotin. Nikotin itu sendiri sangat berpengaruh terhadap pembuluh darah karena dapat mengganggu fungsi pembuluh darah secara langsung, di mana pembuluh darah yang awalnya bisa atau berkontraksi secara teratur, nikotin di sini bakal mengganggu fungsi itu sendiri. Nikotin dapat menyebabkan pembuluh darah berkontraksi secara terus-menerus, sama dengan kayak kita bayangkan seperti pipa lah. Kalau pipa kita makin perkecil, berarti aliran darah di dalam makin tinggi, seperti itu. Terus karbon monoksida juga pada rokok dapat mengganggu pada darah, di mana karbon monoksida sangat erat ikatannya, sangat kuat ikatannya dengan darah, sehingga darah yang yang sebenarnya dapat mengikat oksigen di situ jadi bermasalah. Jadi oksigen makin berkurang karena karbon monoksida yang kita peroleh dari rokok itu sudah terikat duluan sama darah. Kemudian kita lanjut mengawal berat badan agar menjadi ideal. Mungkin di sini penentuan ideal atau tidaknya berat badan kita bisa tentukan dari tinggi badan, tinggi badan dengan berat badan. Kalau tinggi badan sesuai dengan berat badan kita bisa kategorikan ideal. Kalau saya tidak ideal, ya mesti kita harus imbangkan lah
Terus senantiasa bersenam yang seperti tadi dijelaskan, berolahraga minimal 30 menit sehari. Di mana senam itu sendiri bisa memperbaiki kualitas jantung, di mana kita tahu jantung itu merupakan organ yang penting, yang merupakan organ yang mengatur tekanan darah itu sendiri. Terus kita rutinkan juga periksa tekanan darah. Bagi orang-orang normal untuk pemeriksaan tekanan darah kita bisa anjurkan 2-3 bulan sekali. Tapi kalau misalnya kita curiga kita mengidam penyakit tekanan darah tinggi, sebaiknya kita rutinkan mungkin 2 atau 1 minggu. Kita bisa anjurkan untuk pemeriksaan tekanan darah supaya kita bisa tahu apakah kita betul-betul butuh terapi pengobatan atau tidak. Dan di sini kalau kita sudah mengalami lah, kalau kita salah satu penderita penyakit tekanan darah tinggi, apa mesti kita lakukan? Ya, salah satunya itu kita konsultasikan ke dokter apakah kita butuh obat atau tidak. Terus ya, masalah berat badan, terus masalah konsumsi makanan yang tinggi lemak, tinggi garam, lebih baik kita betul-betul batasi. Lebih baik kalau perlu kita singkirkan. Untuk berlebihnya konsumsi makanan yang berlemak, baik kita dapat dari daging-daging ataupun dari junk food yang ada sekarang ini. Terus hentikan konsumsi kopi, merokok, dan minuman keras. Nah, ya ini juga istirahat yang cukup, hindari seperti yang saya bilang tadi, hindari makanan olahan daging sapi, kerbau, atau kambing, karena daging sapi, kerbau, kambing itu betul-betul sangat tinggi akan lemaknya. Pola makan yang seimbang, dalam artian seimbang seperti piramida yang saya paparkan tadi, seimbang dari segi nutrisi dan mineralnya. Terus olahraga. Dampak dari penyakit tekanan darah tinggi itu sangat banyak efek-efeknya dari tubuh, dan yang paling kita khawatirkan untuk di dunia kedokteran, apalagi yang terjadi sekarang ini, yaitu penyakit jantung salah satunya. Ini yang paling merupakan penyakit yang dapat menyebabkan kematian nomor 1, dan gagal ginjal juga salah satunya, dapat menyebabkan stroke, dan juga dapat menyebabkan kebutaan apabila kita tidak mengontrol tekanan darah kita dengan baik dan benar. Ya, demikian pemaparan yang bisa saya sampaikan. Kalau ada pertanyaan silakan diajukan. Ya, baik. Terima kasih dokter yang sudah memberikan materinya yang sangat menarik pada malam hari ini. Dan bagaimana nih teman-teman? Apakah teman-teman sudah mengerti atau masih ada yang kurang dimengerti? Silakan atau ajukan ada yang ingin bertanya ya? Oke, ditahan dulu pertanyaannya. Kita akan masuk ke sesi 2. Karena sesi pertama sudah berakhir, maka dari itu saya tutup dan kita akan masuk ke sesi kedua, yaitu tanya jawab pemateri dengan peserta. Jadi teman-teman yang ingin bertanya boleh menggunakan fitur raise hand, juga bisa menuliskan pertanyaannya di kolom komentar. Di kolom chat maksudnya.
Mungkin karena sambil menunggu, saya ingin bertanya nih dokter. Iya, silakan. Jadi kan saya mendengar nih mitos atau fakta nih ya dokter. Jadi orang-orang tua itu sering nggak boleh marah-marah, nanti kena tekanan darah tinggi. Benar nggak itu dokter? Ya, makanya ya saya jawab deh. Makanya yang saya bilang tadi, faktor penyebab tekanan darah tinggi salah satunya itu stres, di mana orang yang stres dapat meningkatkan ada kita sebutnya adrenalin lah yang diproduksi oleh otak, di mana apabila kita makin sering stres, makin sering marah, adrenalin itu bakal menumpuk terus-menerus, dan apabila adrenalin itu terlalu tinggi, itu bisa mengganggu fungsi dari jantung itu sendiri. Secara kita tahu jantung merupakan organ yang sangat penting yang mengatur mengatur volume darah dalam tubuh. Kita mengatur keluar masuknya tubuh, sirkulasi darah dari tubuh itu sangat penting, sangat diatur oleh. Makanya kalau jantung dari fungsi utamanya saja sudah bermasalah, tidak heran kalau tekanan darah juga bisa jadi bermasalah karena itu. Baik, jadi berhubungan ya dokter. Sangat berhubungan. Berhubungan. Ya, ini dokter ada dari Katalia ingin bertanya. Ya, dipersilakan Katalia. Oke, terima kasih kepada Pinski selaku moderator. Malam Kak. Malam. Sehat aja Kakak? Alhamdulillah. Ini pertanyaan saya Kak. Itu kan orang-orang tuh sering memeriksa tekanan darah tuh kayak setiap saat gitu. Nah Kak, kalau dia rasa pusing-pusing minta tensi, atau kadang ada juga waktu kayak pagi, siang, malam, kalau perawat-perawat itu untuk tensi pasien. Ya kan Kak? Iya, nah, benar. Itu tuh waktu yang paling tepat buat kita meriksa tekanan darah itu kapan Kak? Sebenarnya sih pemantauan tekanan darah kan seperti saya bilang, tekanan darah itu kita tidak tahu. Mungkin pagi ini tekanan darah kita normal, tidak tahu sebentar malam. Apabila dengan beberapa kasus pasien yang ada di rumah sakit, kita tidak tahu di rumah sakit itu pasiennya dia mengidap penyakit apa. Dan makanya saya bilang tadi ada beberapa faktor sekunder yang dapat mempengaruhi tekanan darah, baik gangguan pada ginjal, jantung, dan lain-lain. Makanya kita anjurkan untuk pemeriksaan tekanan darah tiap pagi, terus tiap sore ataupun malam hari, karena yaitu kita tidak tahu apakah ini pasien bakal bermasalah tekanan darahnya di pagi hari kah, malam hari, ataupun sore hari. Makanya lebih baik kita lakukan pengontrolan secara rutin. Kan lebih baik mencegah daripada pas kita tahu ternyata ini pasien sudah tekanan darah tinggi, baru sudah berdampak ke apalagi beberapa kasus baik karena sudah mengganggu jantungnya, sudah mengganggu ginjalnya. Makanya tekanan darah itu sangat unik lah sebenarnya. Betul-betul kita harus pantau, betul-betul kita harus perhatikan. Kalau ini pasien sudah dipatenkan bilang ini pasien sudah menderita tekanan darah tinggi, yaitu kita mesti kontrol. Makanya orang yang diberikan obat tekanan darah tinggi itu betul-betul harus diberikan obat tiap hari. Sebenarnya itu obat bukan menyembuhkan dalam artian kita berikan itu besoknya ini pasien sudah sembuh, dia sudah bebas obat. Tidak, betul-betul ini obat hanya sekedar mengontrol supaya pasiennya bisa menstabilkan tekanan darahnya. Sudah jelas? Atau ada mungkin yang bisa yang dikomentari? Ya, bagaimana Katalia? Oke. Jadi pemeriksaan rutin ya Kak? Iya. Itu pemeriksaan rutin betul-betul untuk kasus yang kita curigai ini pasien bakal terganggu tekanan darahnya. Tapi untuk orang normal seperti kita ini yang seperti yang saya bilang tadi, kita lakukan pemeriksaan baik 2 bulan, 3 bulan sekali itu sudah cukup.
Baik Kak. Selanjutnya ini ada dari Kak Nurul ingin bertanya. Dipersilakan Kak Nurul. Iya, terima kasih atas kesempatannya. Iya. Jadi dok, yang mau saya tanyakan, misalnya nih ada anak kecil yang kena hipertensi dok. Tadi sesuai penjelasannya dokter kan, kalau orang kena hipertensi harus selalu minum obatnya. Jadi kalau misalnya anak kecil yang kena dok, apakah harus selalu minum obatnya sampai dia dewasa? Atau bagaimana dok? Mungkin itu dok. Terima kasih dok. Iya, saya jawab ya. Untuk masalah tekanan darah pada anak kecil, kan saya bilang tekanan darah itu secara normalnya mungkin kita bisa dapat di usia tua. Tapi kalau di usia kecil saja sudah terkena tekanan darah tinggi, pasti ada faktor penyebabnya. Baik karena memang ini anak sudah mengalami kerusakan pada ginjal atau ada kelainan pada jantung. Kebanyakan untuk kita dapat di rumah sakit itu pasien-pasien anak dengan tekanan darah tinggi ya paling mengarah ke penyakit ginjal atau penyakit. Tidak ada yang kita dapat anak dengan tekanan darah tinggi memang pure karena tekanan darahnya tinggi, tidak ada faktor penyebab lain. Jadi ya itu, sembari kita mencari tahu penyebab utamanya apa, jadi dalam artian begini, kita tuntaskan penyebab utamanya, kalau tekanan darahnya bakal normal ke belakang-belakang. Jadi jangan berpikiran kita lakukan terapi untuk tekanan darahnya saja. Betul-betul kita harus mencari tahu sumber utamanya di mana. Kalau misalnya memang masalah di ginjal, kita obati ginjalnya membaik ataupun ada progres dari mengarah ke sembuh lah, tekanan darahnya pasti bakal berangsur membaik juga. Yang saya kategorikan dari tadi saya bilang bakal berobat terus-menerus itu mungkin mengarah ke di usia tua, di mana usia tua itu yang dari fungsi ginjal itu sendiri pasti sudah menurun, fungsi jantung sendiri juga sudah menurun, dan terutama fungsi pembuluh darah yang mengatur tekanan darah itu sendiri pasti sudah menurun, baik dari segi kontraksi pembuluh darah ataupun pelebaran pembuluh darah pasti sudah bermasalah. Tapi kalau dari anak ya itu makanya saya bilang kalau kita tahu sumber masalah dari anak itu sendiri, contohnya seperti penyakit ginjal ataupun jantung, kalau kita bisa atasi itu dengan cepat, insya Allah masalah tekanan darahnya bisa diatasi. Iya, baik. Terima kasih, dokter. Gimana nih, Kak Riri? Gimana? Apakah sudah terjawab? Atau masih ingin bertanya? Halo, Kak Riri. Kak Nurul. Halo, kok nggak ada ya? Halo, Kak Riri. Kak Nurul. Oh iya sudah, terima kasih banyak dok. Mungkin ada yang bertanya di chat itu. Ya, terima kasih Kak Riri atas pertanyaannya. Dan selanjutnya ini ada dari Zafira Permatasari nih dok, ingin bertanya. Persilakan Zafira. Terima kasih atas kesempatannya. Sebelumnya mohon maaf saya tidak bisa menyalakan kamera karena ada beberapa kendala. Jadi pertanyaan saya adalah kira-kira memungkinkan nggak sih dokter kalau hari ini darah tinggi terus besoknya tiba-tiba darah rendah, dan apakah darah tinggi atau darah rendah itu menjadi faktor pemicu seringnya pingsan? Terima kasih. Ya, bagaimana nih dokter? Apakah itu termasuk pemicu atau bukan? Halo. Halo. Kayaknya jaringan dokter terganggu deh, moderator. Iya. Ya, kita tunggu sebentar ya. Ya, keluar. Ya, jadi biar saya jawab, menurut
Dokter Riki, bagaimana Dokter Riki? Kayaknya Dokter Riki karena sudah bisa buat surat apa namanya rapid test, mungkin bisa dijelaskan Dokter Riki. Tes. Suara kedengaran? Boleh Iya, diulang Kak, pertanyaannya tadi? Ya, Zafira. Oh iya, memungkinkan nggak sih dokter kalau hari ini tuh darah tinggi, terus besoknya tiba-tiba darah rendah? Dan apakah darah tinggi atau darah rendah itu menjadi faktor pemicu seringnya pingsan? Untuk beberapa, saya jawab deh. Untuk beberapa kasus orang pada hari ini tekanan darahnya tinggi, terus besoknya langsung tekanan darahnya tiba-tiba rendah. Itu bisa saja tergantung dari bagaimana tubuh mengkompensasi yang kita sebutnya tekanan darah. Karena maksud saya kompensasi dalam artian yang sangat berperan penting di sini yang mengatur mengatur volume darah yang diedarkan ke tubuh itu kan jantung. Kalau memang pasien ini mengalami penyakit jantung, baik dari segi kontraksi jantungnya yang bermasalah, di situ sangat mungkin terjadi. Awalnya jantungnya kontraksinya cepat. Misalnya awalnya jantungnya kontraksinya cepat, itu bisa menyebabkan tekanan darah tinggi. Terus besoknya ada masalah pada kontraksi jantung itu sendiri sehingga langsung jadi melambat. Itu bisa tiba-tiba menyebabkan tekanan darah langsung tiba-tiba anjlok. Kita dalam artian anjlok betul-betul tekanan darahnya di bawah rata-rata lah. Kalau itu kita golongkan dari segi ada masalah pada jantung. Tapi untuk beberapa kasus tidak ada masalah sama sekali pada jantung, mungkin tidak. Kalau untuk pasien sudah tekanan darah tinggi, bakal tinggi terus tekanan darahnya. Terus bagaimana cara kita untuk menormalkan, untuk turun sampai di bawah normal itu kayaknya tidak. Baik, bagaimana nih Zafira? Apakah pertanyaannya sudah terjawab? Oh, yang pusing tadi juga deh. Ya. Kalau untuk beberapa kasus pusing itu sendiri, untuk tekanan darah rendah itu bisa saja, di mana kan kita tahu darah yang membawa oksigen ke otak. Kalau tekanan darah rendah, mungkin darah hanya sedikit yang bisa darah yang mengikat oksigen hanya sedikit bisa sampai ke otak. Otak yang tidak menerima oksigen oksigen sesuai kebutuhannya dapat menyebabkan penurunan kesadaran. Ini pingsan. Kalau untuk kasus tekanan darah tinggi pun itu sendiri ya bisa. Tekanan darah tinggi yang mungkin sudah lama dibawa oleh seseorang mengganggu, salah satunya itu masalah pada jantung. Kalau jantung itu sendiri tidak bisa pompa dengan kuat untuk mengalirkan darah yang mengikat oksigen ke otak, ya sama kasusnya, otak kekurangan oksigen, orang juga bisa pingsan. Iya, baik. Jadi kemungkinan untuk pingsan pada kasus tekanan, kita sebutnya hipertensi atau hipotensi itu sendiri, itu bisa. Ya, baik. Terima kasih, Kak Dokter. Bagaimana dengan Zafira? Apakah sudah terjawab pertanyaannya nih? Ya, terima kasih banyak. Selanjutnya ini kita beralih ke pertanyaan selanjutnya ya, Dok. Ini ada dari Kak Arif Ibnu Zaid. Tadi menggunakan fitur raise hand. Boleh, Kak Arif, dipersilakan untuk bertanya. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini dok, saya mau nanya. Tadi kan boleh lihat nggak tadi di tabel yang mana klarifikasikan tensi? Oh iya, sebentar ya. Ya, boleh lihat nggak? Sebentar itu sih dok. Sebenarnya kan sama ini ya. Sekarang cara kita tahu dari darah tinggi kan kita sekarang bisa menggunakan dengan
alat apa namanya, apa alat apa itu yang buat Oh, tensi naik, manual. ya tensi manual dan apalagi ada tensi yang otomatis dok. Ya, tensi. Ya, saya pernah dikasih tahu dok, kalau menggunakan tensi itu jangan lebih dari 1 kali. Ini maaf ya dok ya, kalau saya pemikiran saya nggak tahu ini tentang kesehatan. Tapi kan Kenapa? Ya, pendapat kenapa nggak boleh 1 kali, sedangkan pas saya menggunakan tensi otomatis itu bilangnya disuruh 2 kali karena kadang bisa berubah kalau menggunakan tensi otomatis, dan saya coba ternyata memang berubah. Nah, kira-kira itu yang mana jadi patokan bisa diambil tensi otomatis? Terus sama yang ini dok, masalah yang tabel tadi, bisa minta tolong moderator? Iya, Tabel apa yang 80 per 120 per 80 yang itu nah. Nah, itu itu apanya dok? Tadi bisa diulangi nggak? tabelnya bisa. Itu ukuran apa? Apakah ukuran darah? Iya. Oh ya, nanti saya jelaskan bagaimana cara kita mengukur tekanan darah supaya kita bisa sama-sama tahu itu 120 apa, 80 itu apa. Ya. Ya. Terus dok, kalau saya juga pernah dengar kalau misalnya tensi orang itu berbeda-beda sesuai dari umur. Terus klarifikasikan umur itu bagaimana dok? Apa benar itu? Ya, nanti saya jawab. Ya. Mungkin itu aja sih yang pertama, masalah tensi otomatis dengan yang 2 kalinya, sekalinya sama yang itu aja. Oh, ya. Terima kasih. Ya, ada 3 pertanyaan dari tadi. Yang pertama, kenapa sih kita lakukan apa pada saat kita lakukan pengukuran tekanan darah biasa nominalnya berbeda-beda. Terus itu saya jawab dulu. Di mana tensi otomatis kan sebenarnya untuk mengukur tekanan darah itu sendiri kita tidak bisa asal-asal. Kita butuh pemahaman juga, dalam artian tata cara melakukan pemeriksaan tekanan darah yang baik dan benar. Nah, untuk dari kita yang tensi otomatis, di mana syarat kita lakukan tensi otomatis, kita perhatikan dulu apakah alatnya sudah berfungsi dengan baik atau tidak. Terus apakah posisi pasien pada saat dilakukan pemeriksaan itu sudah baik benar atau tidak. Terus apakah penempatannya kita mindset itu kita sudah tempatkan di tempat yang benar atau tidak. Nah, itu semua sangat berpengaruh. Makanya kita setelah kita perhatikan. Maaf dok, saya potong, nggak kedengaran. Oh ya, ini kita bahas dulu bagaimana tata cara mengukur tekanan darah menggunakan tensi otomatis, di mana sebenarnya kita apabila kita lakukan pemeriksaan dengan tensi otomatis itu semua punya caranya yang sudah ditentukan. Kalau cara-caranya sudah ditentukan itu sudah salah, tidak heran tekanan darahnya biasa hasilnya salah juga. Makanya dalam pengukuran tekanan darah itu butuh tenaga yang sudah terampil, dalam artian paham dari segi pemasangan. Kenapa kita bilang kita harus mengukur 2 sampai 3 kali tekanan itu sebagai pembanding lah. Kemudian apakah tekanan darah yang saya ukur pertama kali itu sudah benar atau tidak? Kalau kita itu di luar, kita sudah pastikan alatnya sudah baik dengan benar, cara pemasangannya juga dengan benar. Saya jelaskan juga faktor-faktor yang dapat mempengaruhi tekanan darah seseorang pada saat dilakukan pemeriksaan. Yang pertama, pada saat kita melakukan pemasangan mindsetnya tidak terpasang dengan baik. Itu juga sangat mempengaruhi. Terus posisi pasien juga. Posisi pasien pada saat duduk ataupun berbaring itu juga sangat mempengaruhi tekanan darah. Karena ketentuannya itu pemasangan mindset pada daerah lengan. Ada alat pengukur otomatisnya itu harus betul-betul kita letakkan
pembuluh darah yang lewat pada daerah tangan kita, daerah lengan kita. Itu kalau misalnya ditempatkan dengan baik dan benar, itu sudah satu poin lah dalam segi pengukuran tekanan darah. Terus daerah mindset yang kita letakkan itu harus sejajar dengan jantung. Karena terkadang ada orang yang terlalu di bawah ataupun terlalu di atas, itu bisa mempengaruhi juga. Dan yang dapat mempengaruhi lagi dari posisi letak jantung, terus itu juga bisa dapat mempengaruhi lengan yang mana kita periksa, lengan yang aktif atau tidak. Karena maksud saya lengan yang aktif betul-betul orang melakukan pekerjaan itu menggunakan tangan itu. Sebaiknya kita lakukan pemeriksaan darah di tangan yang tidak aktif, karena tangan aktif itu banyak faktor pengganggu. Contohnya dari massa otot. Karena kalau tekanan darah dihimpit dengan massa otot yang berlebih, itu bisa berubah juga. Kalau untuk dari segi pemilihan lengan kiri atau kanan, tergantung yang mana pasiennya sering menggunakan. Sering aktif lah dalam penggunaan lengannya, itu juga sangat berpengaruh. Ataupun orang yang baru datang ke klinik misalnya dengan jalan kaki, dengan orang yang sudah duduk lama di klinik, baru kita lakukan pemeriksaan, pasti tekanan darahnya juga sudah beda. Kalau orang yang baru datang jalan, mungkin sudah kelelahan, baru kita lakukan tekanan darah, dah heran tekanan darahnya tinggi. Biasanya itu tekanan darahnya langsung tiba-tiba naik. Bahkan, loh kenapa bisa dok? Karena ini pasien kan dalam artian sudah jalan, anggapan jalan jauh, jantungnya berkontraksi dengan cepat, nah, itu pasti dapat mempengaruhi tekanan darah. Makanya aku bilang, selain kita menentukan apakah kita sudah lakukan pemeriksaan tekanan darah, apakah tekanan darah kita sudah benar, pemeriksaannya sudah benar kita lakukan. Kalau sudah kita yakin sudah benar, sebaiknya kita lakukan pemeriksaan 2-3 kali untuk memastikan apakah tekanan darah pertama yang kita lakukan itu atau kita periksa itu benar atau tidak. Kalau misalnya perbedaannya beda-beda 10, itu biasa kok kita toleransi. Kalau perbedaannya anggapan tekanan darahnya 120, pada saat kita pemeriksaan kedua 140, kita lakukan pemeriksaan yang ketiga. Pemeriksaan ketiga untuk memastikan apakah tekanan darah pasien ini betul-betul tekanan darah tinggi atau normal. Makanya sebagai pembanding lah untuk kita lakukan pemeriksaan kedua dan ketiga. Terus pertanyaan yang kedua tadi, masalah bagandi. Bisa diarahkan ke yang bagan tadi, moderator? Yang ini udah muncul. Yang Udah tabel muncul tadi. belum nih Kak? Atau Di tempatku sih belum. Di daerahku belum. Belum. Baru hipertensi tekanan darah tinggi. oh ya Kak, saya ulangi ya Kak. Pertanyaan tadi sudah jelas belum yang pertama? Ya, berarti hitungannya tinggal berarti yang saya tangkap dok ya. Ya, silakan. Kalau untuk masalah sekali 2 kalinya itu berarti hitungannya sebagai pembanding. Ya, Perbandingan yang mana yang lebih tepat sama yang lebih baik. Terus sebenarnya masih ada yang masih agak bingung sih. Tadi dokter bilang ya, silakan. tergantung dari posisi pengambilan tensinya antara duduk dan tidur itu berpengaruh. Jadi menurut dokter itu lebih efisien yang mana, lebih bagus yang mana? Sebenarnya untuk kita kategorikan efisien atau tidak sebenarnya pada posisi berbaring. Karena posisi berbaring, jantung tidak dalam artian peredaran darah dalam tubuh itu tidak berlawanan dengan arah gravitasi. Karena arah gravitasi itu pun sangat berpengaruh terhadap tekanan darah. Jadi sebenarnya untuk apalagi efisien dalam artian betul-betul kualitas dalam mengukur tekanan darah yang baik itu sebenarnya berbaring. Tapi kan tidak selamanya kita punya tempat untuk melakukan pemeriksaan tekanan darah itu punya tempat yang bisa membaringkan pasien lah. Jadi kalau untuk posisi duduk itu juga bisa. Tapi makanya saya bilang kita lakukan pemeriksaan 2-3 kali sebagai pembanding apakah benar
dengan tekanan darah ini nih pasien sudah benar tekanan darahnya. Siap. Ya, pertanyaan kedua. Ada alat, saya punya alat cuma masih Ya. Saya punya alatnya, kebetulan orang tua juga punya ya kalau biasanya orang tua kan suka cek tekanan daripada ke puskesmas atau apa. Nah, ini yang saya takuti kalau misalnya kita mau tensi yang takut ada salah-salah, yaitu ya ketakutan sampai pembuluh darah pecah lah, sampai ditakuti begitu. Tidak, kalau untuk kita bilang tekanan dari manset itu sendiri itu sudah diatur sedemikian rupa bakal mengganggu tidak bakal berlebih tekanannya untuk pemberian pada manset yang apalagi namanya yang elektrik yang otomatis itu sudah diatur semua, tidak bakal dipompa sampai menekan hebat, tidak. Makanya sebenarnya kalau saya pribadi, kalau saya lebih pilih pasien diperiksa dengan kita mendengar sendiri atau dengan yang alat otomatis. Saya pribadi saya lebih memilih saya mendengar sendiri karena saya tekanan darah sistolnya berapa, tekanan darah diastolnya berapa. Nah, ini yang saya bakal jelaskan nanti di bagian. Di bagian ini kan kita lihat itu tulisan tekanan darah sistol dengan tekanan darah diastol. Di mana tekanan darah sistol kan kalau kita lakukan pemeriksaan tekanan darah, kita lakukan pompa. Kita lakukan pompa tekanan, kita berikan tekanan pada manset lah. Mansetnya akan mengembang, kita pompa, terus kita pompa sampai mungkin jarumnya menunjukkan angka mungkin 160 ataupun betul-betul kita tidak mendengarkan denyut. Kita dapat mendengarkan denyut dengan menggunakan stetoskop. Kita letakkan di daerah arteri pada lengan. Kalau kita sudah letakkan stetoskop itu, kita kan dengan memompa itu di atas 60 kita sudah mendengar suara detakan nadi. Di atas 60 kita sudah mendengar detakan nadi. Terus kita pompa terus menerus sampai kita dengar sampai tekanan darahnya nadinya hilang dan kita turunkan secara perlahan. Suara yang pertama kali kita dengar itu suara sistol. Suara pertama kali kita dengar itu suara sistol. Denyutan pertama yang kali kita dengar pada saat kita menurunkan tekanan pada tensi itu denyutan sistol namanya. Terus kita turunkan secara perlahan, kita masih dengar, kemudian tiba-tiba hilang, itu diastol. Makanya sistol itu selalu tekanan darahnya lebih tinggi, dalam artian kayak seperti 120. Pertama kali kita dengar suara denyut nadi, kita turunkan secara perlahan, kemudian hilang, itu diastol. Dan itu sangat berpengaruh dalam penentuan tekanan darah. Makanya kita tidak boleh salah dalam penentuan sistol dengan diastol. Mana tadi bagiannya? Apakah sudah kelihatan, Kak, di layar? Tabelnya yang di bawahnya, yang merah. Di bawahnya. Ya. Mantap. Ya. Itu yang saya bilang. Ini tekanan darah sistol, tekanan darah yang pertama kali kita dengar setelah kita menurunkan tekanan pada tensi. Kemudian tekanan diastol itu tekanan yang hilang pada saat tekanan paling terendahnya nadi yang kita dengar. Makanya aku bilang sebenarnya lebih efektif kita bisa mendengar langsung ini suara tekanan ketimbang kita menggunakan apalagi namanya yang otomatis, karena kita bisa tahu tekanan darah sistol dengan diastol secara tepat dan benar. Tapi kan diadakannya tensi otomatis itu untuk mempermudah ceritanya, untuk mempermudah masyarakat untuk mengukur tekanan darah, walaupun pemahaman tata cara mengukur tekanan darah itu tidak terlalu bagus, cerita yang belum ada kayak gitu. Makanya kita diadakan tekanan mengukur alat tensi secara otomatis itu, walaupun ada perbedaan antara tekanan darahnya mungkin 10 sampai 20 itu masih bisa ditoleransi.
Yang jelasnya masih dalam takaran bagan inilah. Kalau kita kayak seperti ini high normal, kita sebutnya prehipertensi. Kita belum golongkan pasien ini mengalami hipertensi. Kita belum bisa golongkan. Ini juga di high normal ini pasien juga belum kita kategorikan, belum diberikan obat untuk penurun tekanan darah. Karena mungkin tubuhnya masih bisa kompensasi, dalam artian masih bisa toleransi tekanan darah seperti ini. Masih bisa diturunkan ke normal secara respon tubuh yang normalnya seperti apa. Tapi kalau sudah mencapai grade-grade 1 sampai 4, yaitu mesti kita evaluasi apakah grade 1 sampai 4 ini bertahan selama 3 kali pemeriksaan, dalam artian 3 kali pemeriksaan. Bukan pada saat itu saja kita lakukan 3 kali pemeriksaan. Hari ini kita lakukan pemeriksaan, 3 hari ke depan kita lakukan pemeriksaan, 3 hari ke depannya kita lakukan pemeriksaan dengan hasil yang sama, baru kita bisa golongkan ini pasien mengalami tekanan darah tinggi. Pertanyaan yang lainnya? Sudah jelas ini pertanyaan? Ya, sudah jelas Kak Arif. Sudah. Cuma yang ini dok, kategori umur tadi gimana? Oh ya, kalau soal kategori umur, kembali lagi, kan banyak faktor-faktor yang menyebabkan tekanan darah tinggi, baik dari segi makanan, berat badan, ataupun pola hidup yang kurang sehat. Makanya kembali saya bilang tadi, orang yang sebenarnya di mungkin sebelum kita di orang tua kita lah, dengan usia 40 ke atas baru terkena tekanan darah tinggi, karena memang fungsi dari dan tubuhnya itu sudah menurun. Jadi ini ini orang bisa terkena tekanan darah tinggi karena baik dari jantungnya, ginjalnya, fungsinya sudah menurun semua. Fungsi dalam artian menjaga tekanan darah supaya tetap normal itu sudah menurun. Sama kayak mesin, kalau fungsinya sudah menurun pasti sudah lain-lain lah kita lihat. Nah, itu untuk usia 40 ke atas. Tapi kenapa kita langsung muncul pertanyaan, dok, kenapa di zaman sekarang usia 30 sudah ada yang kena tekanan darah? Kita kembali lagi, kita lihat faktor pendukung atau faktor yang dapat menyebabkan tekanan darah tinggi itu sendiri. Siapa tahu ini pasien di usia 30 ternyata kenapa sudah terkena tekanan darah? Memang mungkin dia perokok berat, atau mungkin dia peminum alkohol, ataupun memang dia suka makanan-makanan yang kadar garamnya yang terlalu tinggi, ataupun mungkin tingkat stresnya yang dia tidak bisa atur. Kan banyak faktor. Jadi tidak heran. Jadi sekarang kita tidak bisa patokan bilang di usia sekian kita sudah bisa terkena tekanan darah tinggi. Itu tidak bisa jadi patokan untuk era sekarang ini. Baik, bagaimana Kak Arif? Apakah sudah terjawab pertanyaannya? Sudah terjawab, betul terjawab. Tapi ada satu lagi, boleh nggak ini? Ya, silakan. Kebetulan saya punya ini. Apa itu? Alatnya dong. Aku mau nanya bagian. Alat-alatnya di sini ada, kan di sini ada SYS, mungkin sistoliknya, kemudian diastoliknya, kemudian peppermint. Mungkin peppermint ini waktunya. Waktu, benar. Nah, kemudian di sini ada di bawahnya 76. Nah, di sini dok ada bundaran 76 mmGh. Itu apanya ya dok ya? Padahal di sini sudah sistolik dan diastolik. Itu denyut nadi. Oh, denyut nadinya. Berapa kali nadi berdenyut selama 1 menit. Yang normal kita, untuk orang normal kita kategorikan denyut nadi normal itu 60 sampai 100. Di bawah 60 berarti denyut nadinya bermasalah. Di atas 100 denyut nadinya bermasalah. Oh, jadi kalau misalnya di bawah di atas 60 di atas 60 di atas 60 di atas 100 di bawah 60 itu bermasalah, di atas 100 bermasalah. Oh. Benar. Kalau yang titik-titik ini dok apa dok? Titik-titik 3 ini biasanya kadang full juga dok. Ini. Oh, itu tekanan yang kita berikan. Oh, tekanannya. Ya, benar. Makin banyak titik-titik yang muncul itu makin tinggi tekanan yang kita berikan pada mancet, pada yang kita tempelkan pada lengan itu. Itu makin tinggi kita berikan.
Kenapa itu dok bisa dikasih tinggi, kasih Ya itu apa? tergantung, makanya aku bilang ini kan tensi otomatis. Jadi dia ini tensi bisa memberikan tekanan sesuai aturannya yang sudah di setel pada alat Di itu setel. sendiri. Iya. Makanya saya bilang kalau alatnya sudah dipakai mungkin 1 tahun sampai 3 tahunan ke atas, mungkin sudah berapa kali jatuh, nah, itu kita mesti pertanyakan lagi dari fungsi otomatisnya. Makanya saya bilang saya pribadi lebih memilih untuk mendengarkan langsung dalam penentuan tekanan darah ketimbang saya memanfaatkan alat. Karena alat kan kita tidak tahu apakah fungsinya benar-benar sudah bagus atau tidak. Kalau aku mending beli alatnya sih dok daripada ke rumah sakit, bayarnya mahal. Ya, kan makanya saya bilang diadakan alat otomatis itu untuk mempermudah masyarakat. Jadi masyarakat silakan memilih saja yang mana baiknya atau yang mana nyamannya buat dia. Baik. Terima kasih. Bercanda ya dok, nanti ndak laku dokternya kalau udah datang ke rumah sakit. Ya kok. Orang-orang malah saya lebih senang kalau maksudnya rumah sakit lebih senang dalam artian golongan BPJS ya. Makin sepi rumah sakit makin banyak pendapatan. Sebenarnya kayak gitu untuk aturan BPJS. Karena makin banyak orang yang sakit, makin banyak pengeluaran obat dan lain-lain itu, pendapatan dari rumah sakit itu makin menurun. Dok jangan ngomongin politik dok, bahaya dok. Benar, tidak, ini bukan politik dalam artian kalau saya sudah jelaskan seperti ini, kita bisa tarik kesimpulan makin banyak orang masuk ke rumah sakit itu sebenarnya makin tidak bagus. Makanya sebenarnya kita harus kedepankan yang namanya edukasi supaya betul-betul masyarakat di sekitar kita ini menerapkan pola hidup sehat, jangan sampai sakit. Lebih baik kita mencegah daripada mengobati lah. Far, dengar tuh Far, jangan ngomong Far. Ya, silakan ada yang bertanya lagi. Sudah terjawab semua kan pertanyaannya? Siap dok, makasih dok. Ya, sama-sama. Baik, terima kasih Kak Arif atas pertanyaannya tadi. Karena sudah tidak ada penanya lagi, maka dari itu sesi kedua ini saya tutup ya Kak. Selanjutnya saya akan membacakan kesimpulan dari kajian kita pada malam hari ini. Kesimpulannya yaitu secara etiologi hipertensi dibagi menjadi dua, yaitu yang pertama hipertensi esensial dan hipertensi primer. Dan hipertensi esensial itu tidak diketahui penyebabnya, dan hipertensi primer itu penyebabnya adalah genetik, obesitas, dan kebiasaan hidup. Dan cara terhindar dari hipertensi adalah pengaturan diet atau pola makan, olahraga yang teratur, penurunan berat badan, dan mengkonsumsi obat antihipertensi. Baik, sekian dari kajian kita pada malam hari ini. Tapi sebelumnya kita akan melakukan foto bersama. Persilahkan teman-teman mengaktifkan kameranya. Aduh, mati. Devi sudah bisa screenshot. Oke. Mulai kan ya. Oke. Sudah Mi, senyum aja nih. Oke. 1, 2, 3. Lagi sekali lagi. Selfie numpang foto, selfie. 1, 2, 3. Ya. Sama Nalco juga numpang foto. Baik, karena selesai sesi untuk foto bersama,
Maka dari itu saya akan tutup kajian ini. Saya ucapkan terima kasih lagi kepada pemateri kita yang memberikan yang sangat baik pada malam hari ini dan menarik. Terima kasih Kak Dokter. Dan saya ucapkan terima kasih kepada teman-teman yang sudah mengikuti kajian ini dari awal sampai akhir. Semoga materi kajian pada malam hari ini dapat menambah wawasan kita dan kita dapat menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari kita agar kita terhindar dari penyakit hipertensi ini. Dan saya tutup kajian pada malam hari ini. Terima kasih dan sampai jumpa. Sampai jumpa di kajian MSC Sport selanjutnya ya. Terima kasih. Bye. Malam. Makasih. Malam. Makasih dok. Jangan merokok. Makasih ya, dokter. Jangan merokok. Jangan merokok. Makasih banyak kak. Ya, teman-teman bisa leave dari. Jangan merokok, baru kuat betul merokok. Loh, apa sih? Coba lihat Kak Pepe kok lihat aku nge-vape sih? Padahal aku sudah samping-samping loh. asapnya. Dan merokok kan. Mana Dwi? Aku baru mau nyapa Dwi, hilang dia. Ih Kak Pepe ini loh. Kita mau langsung praktekin. Kasurnya Doraemon. Hello Kitty. Aku juga mau Kasurnya Kak Pepe Hello Kitty. Aku juga mau praktek ke sini. Saya mau praktekin. Kita mau langsung praktekin cara menghipertensi. Mengukur tekanan darah. Tangan kiri. Ini pasien. Husnul Kak ini siapa? Husnul. Kenalan dulu Husnul. Husnul Orang baru kakak. Lagi siapa tuh Snul? Siapa? Ya dari Riri. Kue Talia, diam-diam mau kok Talia. Mati dia. Kagetku dengan suaramu. Joshua, Kak Joshua.